Shalom, selamat pagi kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam renungan pagi di pagi hari ini. Walaupun dalam bentuk channel ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya saudara yang menonton mendengarkan renungan di pagi hari ini adalah orang-orang yang tetap mendapatkan perlindungan kesehatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari buka hatimu saudara, untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang besar yang kami terima melalui kesehatan, melalui anugerah Tuhan, melalui hari yang baik di hari ini, melalui kekuatan dan anugerah yang lain Tuhan. Terima kasih kebaikan Tuhan sampai hari ini kepada kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan memberi pengertian bagi setiap kami, agar firman-Mu yang kami baca, kami renungkan bersama-sama, untuk kami boleh dituntun satu hari ini melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 16, 17, 18 dan 19. Ada 4 ayat kita baca di pagi hari ini. Sekali lagi, Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Saya akan baca kepada kita saudara. Firman Tuhan berbunyi, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Amin firman Tuhan saudara. Tema untuk kita renungkan hari ini adalah hal yang dibenci Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang telah diselamatkan melalui pekerjaan dan karya Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang harus kita ingat, bahwa kehidupan kita setelah ditebus harus hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berkata, jadilah garam, jadilah terang. Artinya orang Kristen harus memancarkan rasa yang baik, memancarkan cahaya sebagaimana Yesus menjadi terang bagi kita umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi berkat yang bisa menegur ketika salah, berkat yang bisa memberkati orang lain, memuji orang lain ketika mereka sedang melakukan kebenaran. Saudara-saudara, itulah yang harus kita ketahui, dan itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus memeriksa diri kita. Kita harus mengintrospeksi diri kita. Kita harus lebih setiap hari memperbaiki segala sesuatu dalam diri kita. Dan tentunya semua itu hanya dengan pekerjaan Roh Kudus kita mampu melewati setiap perubahan-perubahan dalam diri kita. Saudara-saudara, firman Tuhan di pagi hari ini adalah perkataan Raja Salomo kepada anak-anaknya, kepada rakyatnya yang dipimpinnya, bahkan relevannya kepada kita sepanjang hari. Bahkan kita yang membaca suratnya, tulisan tangannya, firman ini itu tertuju kepada kita. Kita adalah manusia berdosa, tidak akan luput dari segala kejahatan. Kita pasti ada kalanya kita akan jatuh ke dalam dosa. Maka ketika firman Tuhan dibicarakan kepada kita, kita disadarkan bahwa kita pernah melakukan ini dan kita perlu bertobat. Saudara-saudara, ada ternyata hal yang dibenci Tuhan. Saya dan saudara pasti ada hal-hal yang kita benci, benar ya? Pasti saudara dan saya paling tidak suka gitu. Aku paling tidak suka. Sering kita mengatakan seperti itu, saudara kan? Saya tidak suka seperti ini, saya paling tidak suka seperti ini. Berarti ada hal yang kita pun tidak akan mau itu terjadi di sekitar kita. Ketika kita berkata seperti itu, berarti yang orang tersebut yang kita katakan itu berarti harus berubah, harus bertobat. Dan kita yang mengatakan itu pun harus menjadi pedoman bagi orang yang kita tegur.
Saudara-saudara yang terkasih, Salomo mengajarkan kepada kita ternyata ada 7 kekejian bagi hati Tuhan. Ada 7 yang Tuhan benci dalam kehidupan kita manusia. Apakah itu? Kita lihat dari firman Tuhan tadi yang kita baca, saudara-saudara. Dimulai dari ayat 17. Salomo mengatakan mata sombong. Saudara, apa yang membuat Salomo bisa mengatakan mata menjadi sesuatu juga yang harus diperhatikan? Mata sombong, ternyata ada mata sombong, saudara-saudara ya. Ya, perhatikan ketika ada orang yang menganggap remeh orang lain, merendahkan orang lain. Ketika ia merendahkan orang lain, tentu akan nampak pandangannya, matanya akan sinis melihat orang. Nah, saudara-saudara, mengapakah Salomo mengatakan mata sombong menjadi sesuatu yang kekejian bagi Tuhan? Saudara-saudara, tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Bahkan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuhmu. Jika mata itu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Saudara-saudara, ini perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius. Itu artinya bahwa tidak hanya mata, seluruh kehidupan kita harus dijaga betul-betul. Mata sombong menjadi sesuatu yang kekejian bagi Tuhan. Maka jangan sampai kita mengalami hal itu. Ya, kalau mata yang indah, mata yang baik, mata yang benar itu jauh lebih bagus ya. Tapi kalau dibilang mata sombong itu yang kekejian, yang dibenci oleh Tuhan. Apalagi lidah dusta. Saudara-saudara berbicara tentang lidah, berarti berbicara sesuatu yang bisa mengutarakan banyak hal. Bukankah di dalam Yakobus mengatakan lidah tidak bertulang, tapi bisa mengutuk, bisa memberkati. Hal ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Salomo mengatakan bahwa lidah dusta menjadi sesuatu yang keji juga. Adakah di antara kita yang memiliki lidah dusta? Kapankah lidah disebut menjadi dusta? Ya, ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar, kita menambah-nambahkan sesuatu yang menjatuhkan orang, ya. Kita selalu mengutarakan yang kebohongan, yang palsu, yang tidak benar, pasti lidah dusta. Oleh karena itu Tuhan tidak pernah menciptakan manusia dengan lidah dusta. Tuhan juga tidak pernah menciptakan manusia dengan mata sombong. Semua itu terjadi oleh karena kelengahan hidup kita yang terus membiarkan diri jatuh ke dalam dosa. Hal apa lagi yang dibenci? Tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah. Ini sangat berbahaya sekali. Dengan sengaja membunuh orang, artinya membunuh. Bahkan hukum Taurat juga mengatakan jangan membunuh. Hal yang dibenci lagi adalah hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Merencanakan sesuatu yang jahat itu juga menjadi sesuatu kekejian bagi Tuhan. Pernahkah kita merencanakan yang jahat? Pernahkah kita dalam pikiran kita pernah berkata, saya akan melakukan kejahatan, saya akan berpikir, saya akan membalas. Saudara-saudara, perhatikan, dari mata masuk ke lidah, dari lidah masuk ke tangan, dari tangan masuk ke hati, setelah dari hati masuk ke kaki. Dia katakan kaki yang segera lari menuju kejahatan. Dan 19 dia katakan seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan terakhir, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudara-saudara, ini berbahaya sekali jika di antara kita mengalami sikap seperti ini. Jika kita pernah memiliki mata sombong, jika kita ada di antara kita yang lidah dusta, jika ada di antara kita yang suka membunuh karakter orang lain, itu juga membunuh, menumpahkan darah ya orang tidak bersalah. Hati kita selalu berpikiran buruk, merasakan sesuatu yang kita selalu curiga, kita selalu berperasaan yang buruk tentang orang. Ketika kaki kita, ketika kita tidak punya lagi ketenangan, hidup kita sudah kacau betul. Bahkan kita lebih suka menyembur-nyemburkan kebohongan, menambah-nambahkan sesuatu yang tidak benar kepada orang, menjatuhkan orang dengan kata-kata kita. Bahkan dikatakan menimbulkan pertengkaran saudara, mengompor-ngompori. Saudara yang terkasih, mari berhenti. Kita berhenti melakukan kesalahan. Sebab ini adalah hal yang dibenci Tuhan. Jangan apa yang dibenci Tuhan ini masih tertanam dalam diri kita. Mari, ketika kita sadar, ketika kita tobat, diri kita telah ditembus oleh Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan, maka jangan biarkan diri kita, jangan biarkan dirimu terus dihasut oleh hal-hal yang jahat, hal-hal yang menentang firman Allah dalam diri. Kiranya melalui renungan di pagi hari, setiap kita
tahu bahwa ada hal-hal yang dibenci Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam gerak-gerik dari kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan membenci itu, janganlah kita melakukannya. Sebab apa yang dibenci Tuhan, tentu Tuhan akan tegur kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, berbagilah firman Tuhan ini, sampaikan firman Tuhan ini kepada setiap orang yang Anda temui, sampaikan kepada mereka bahwa ketika kita tidak suka kepada seseorang yang berbuat salah, demikian Tuhan dalam diri kita. Tuhan juga tidak menginginkan ada yang salah dalam diri kita. Oleh karena itu, kiranya Tuhan berkati kita dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami di pagi hari ini. Kami baru sadar bahwa ternyata ada hal yang Tuhan benci dan menjadi kekejian bagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami sadar melalui firman Tuhan yang Tuhan beritakan kepada kami di pagi hari ini bahwa kami pernah dan sering melakukan 7 kekejian yang Tuhan, yang menjadi kekejian bagi Tuhan, yang pagi hari ini kami baca dan dengarkan. Ampuni kami Tuhan, buatlah kami sadar, dan kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk melepaskan diri kami, mengubah segala pikiran kami, agar kami bisa bertobat Tuhan dan memperbaiki diri kami ke hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih firman-Mu, materaikan Tuhan dalam diri kami. Berkati setiap pendengar dan penonton renungan ini Tuhan, pribadi mereka, usaha pekerjaan mereka, segala pergumulan mereka, Tuhan yang Engkau dengarkan sesuai dengan kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini, Tuhan memegang kendali pagari kami dengan kesehatan, dengan perlindungan, damai sejahtera sepanjang hari, dan cukupi segala kebutuhan kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni kesalahan kami, agar kami layak menerima anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih yang telah bersama dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Doakan terus saya dalam menyampaikan firman Tuhan, doakan kerinduan kami melayani, doakan juga pekerjaan kami sebagai penyuluh agama dan juga seorang guru, dan tentunya harapan kami untuk jadi seorang pelayan. Terus mohon doa dukungan supaya Tuhan tetap perlengkapi kami sebaik mungkin untuk menerima pelayan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dan selamat mempersiapkan pelayanannya bagi seluruh hamba Tuhan. Karena esok hari kita akan memperingati hari Minggu. Maka saudara-saudara yang hamba Tuhan yang melayani, selamat melayani, selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Nama Tuhan dimuliakan lewat pelayan saudara-saudara. Terpujilah Kristus Yesus. Selamat pagi, Shalom.